Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dari program studi pendidikan biologi dengan NPM 4219024. Ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar dengan dosen pembimbing Ibu Reni Dwi Riastuti. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu merupakan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian fungsi dari masing-masing sel tersebut, itu yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan struktur terluar pada sel tumbuhan. Dinding sel bersifat impermeable atau tidak dapat ditembus terhadap partikel atau senyawa kimia apapun. Kemudian yang kedua ada membran plasma. Membran plasma merupakan selaput selektif permeable baik yang berfungsi sebagai pengaturan spesifik yang melalui reseptor yang terdapat di permukaan selnya. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Yang sitoplasma komponen sel paling besar yang mengisi sebagian besar ruangan sel. Kemudian yang keempat ada inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan organel yang berperan mengatur semua kegiatan sel. Kemudian yang kelima ada retikulum endoplasma yang merupakan organel double membran yang keluar dari membran inti sel. Kemudian yang keenam ada aparatus Golgi yang merupakan tumpukan suterna yang berbentuk pipi dan melengkung yang berfungsi sebagai pengemasan dan sintesis protein yang merupakan proses lanjutan. Kemudian yang ketujuh ada ribosom. Ribosom merupakan partikel kecil non-membran yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penerjemahan kode-kode genetik mRNA menjadi deretan asam amino pada sintesis protein. Kemudian yang ketujuh ada lisosom. Lisosom merupakan organel hidrolitik yang berperan dalam pencernaan sel. Lisosom memiliki 3 kemampuan istimewa. Yang pertama ada autolisin yang berarti kemampuan untuk memecahkan vesikulannya sendiri. Kemudian yang kedua ada autofagi yang berarti kemampuan memakan zat-zat yang berarti kemampuan memakan sel-sel yang sudah tua. Kemudian yang ketiga ada fagostosis yang berarti kemampuan untuk memakan sel atau zat yang lain yang menurut pertahanan tubuh. Kemudian yang selanjutnya tadi, yang kesembilan ada kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang menyimpan pigmen atau pigmen hijau atau klorofil yang sangat penting dalam fotosintesis. Organel ini ditemukan pada kelompok sel tumbuhan. Kemudian yang ke-10 ada vakuola. Vakuola merupakan organel terbesar pada sel tumbuhan, bahkan lebih besar dibanding dengan nukleus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, pigmen maupun enzim. Kemudian yang selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi, di mana merupakan tempat berlangsungnya proses oksidasi biologi atau respirasi aerob yang menghasilkan energi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel merupakan protein struktural non-membran yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel serta mengakomodir penggerakan sel. Kemudian yang selanjutnya ada glioksisom yang memiliki struktur yang hampir sama dengan lisosom, hanya dibatasi oleh selapis membran yang berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak. Kemudian yang terakhir ada peroksisom yaitu mengandung enzim katalase yang akan membantu merombak senyawa CH2O2 menjadi cair
menjadi air dan oksigen. Itulah penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi sel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, atau dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.